Semua orang punya mimpi ingin keliling Indonesia, tetapi hanya sedikit yang mempunyai keberanian. Ashar Yuda, mungkin dialah salah satu yang mempunyai keberanian mengelilingi Indonesia cuma dengan modal Instagram. Mahasiswa Universitas Padjadjaran kelahiran 13 November 1991 ini bahkan rela menumpang truk hingga tidur di pinggir jalan demi mewujudkan mimpinya untuk keliling Indonesia. Banyak kisah menariknya, dari mulai dipalak preman hingga disangka teroris. Berikut liputan Merdeka.com. Ya, perkenalkan, nama saya Yuda. Saat ini saya aktif di dunia traveling dan saya traveling semenjak kecil bisa dibilang. Saya juga aktif di akun Instagram saya yaitu adalah Catatan Backpacker dan di blog saya yaitu www.catatanbackpacker.com. Beberapa teman saya mengenal saya adalah seorang traveler berdana yang tipis. Saya melakukan perjalanan dengan berbagai macam cara, dimulai dari menumpang rumah penduduk, menggunakan truk tronton sebagai alat transportasi, bahkan saya menumpang kapal kargo untuk menyeberang antar pulau. Saya memulai perjalanan saya sebagai backpacker ekstrim itu semenjak kuliah ini, sejak kuliah. Pertama kali saya adalah mengunjungi Bromo. Itu saya melakukan perjalanan ke Bromo, lalu saya mengelilingi Pulau Jawa menuju ke Baluran, Ijen dan beberapa spot lainnya. Baru saya menyeberang hingga ke Nusa Tenggara, baru saya berputar lagi menuju ke Maluku, Maluku Utara hingga Papua dan berakhir dengan berkeliling Sulawesi. Kalau misalnya ditanya cerita unik atau lucu, saya pernah hampir ditangkap polisi, hampir masuk penjara malah itu di Pulau Rote karena saya dikira teroris saat itu. Saat itu jenggot saya sangat tebal sekali dan saat itu persis 50 meter dari rumah yang saya tumpangi ada kejadian bom meledak. Saat itu saya langsung jadikan tersangka saat itu juga. Saya dapat melihat Indonesia itu sangat kaya sekali, dari mulai wisata alam, budaya-budayanya, sejarah, kuliner, hingga kearifan lokal yang pernah saya dapatkan selama saya melakukan perjalanan. Tetapi ada beberapa hal yang memang cukup bisa dibilang menyedihkan, misalkan di daerah infrastrukturnya maupun ketidakpedulian para orang lokal di suatu tempat. Contohnya saat saya berada di Flores, yaitu di Labuan Bajo merupakan hampir 80% itu milik asing. Jadi pesan saya inginnya ya masyarakat lokal mesti lebih berani untuk mengambil keputusan untuk memajukan pariwisatanya sendiri.